Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah, nikmat taufik di atas iman dan Islam, sehingga kita masih dijadikan oleh Allah salah satu hamba-hamba yang mau berusaha berbekal diri. Dan semoga Allah berkenan menjadikan apa yang sedang kita lakukan berlanjut istiqamah sampai ajal kematian menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh salah satu ulama kontemporer, yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kitab beliau yang berjudul Minhajul Muslim, jalan hidup seorang muslim, dan kita masih membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan terhadap hari akhir, hari kiamat. Kali ini kita akan mempelajari bersama beberapa ayat yang disitir, dibawakan oleh penulis dalam bab ini, yaitu beberapa ayat dari Quran surat Az-Zukhruf ayat 57 sampai 62. Berarti ada 6 ayat. Ya, agak panjang, namun kita berusaha semampu, sebatas kemampuan yang kami miliki yang sangat terbatas, ya, untuk membahasnya dan mengambil sedikit pelajaran berharga. Semoga Allah berkenan menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-57. Walamma duriba ibnu Maryama masala idza qaumuka minhu yasiddun. Dan manakala Isa bin Maryam, ibnu Maryam, maka identik dengan Nabi Isa. Manakala Isa bin Maryam dijadikan permisalan, perumpamaan, idza qaumuka minhu yasiddun, maka yang terjadi adalah kaummu
Mu di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini turun, Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Isa dijadikan sebuah permisalan, maka kaummu wahai Muhammad, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kaum Quraisy. Ya. Fa idza qaumuka minhu yasiddun. Mereka yasiddun. Yasiddun maknanya adalah tertawa. Tertawa yang diiringi dengan ejekan. Ada yang menerjemahkan dengan bersorak-sorai. Tapi bersorak-sorai untuk menghina. Tentu ayat semacam ini cukup membuat kita penasaran. Ini ayat tentang apa? Kok tahu-tahu Nabi Isa dijadikan perumpamaan, kaum Quraisy tertawa bersorak-sorai ya menertawai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan yang kami bacakan adalah yang ringkas, yang mudah, ya ringkasan dari beberapa kutub tafsir yaitu Aisar At-Tafasir. Ruwiya anna ibna Az-Zab'ari qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang bernama Ibnu Zab'ari. Siapa namanya? Ibnu Zab'ari. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik baru pernah mendengar kali ini. Saya pun juga yang baca baru pernah baca nama ini. Dengan izin Allah kita ditambahkan kebaikan berupa ilmu. Ya. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Az-Zab'ari. Ya, namun di sini dan di banyak kitab tafsir gak disebutkan secara lengkap Abdullah. Wallahu a'lam. Menurut pandangan saya, dugaan saya karena gak cocok ada orang namanya Abdullah tapi kerjaannya mendebat Rasul. Karena sosok ini di masa jahiliyah adalah salah satu syair bal asy'ar min Quraisy, sastrawan ulung, ya bukan ulung teyeng ya. Sastrawan ulung itu sastrawan yang mahir, yang sangat pandai, yang diandalkan oleh suku Quraisy untuk membuat sajak-sajak syair yang menghina, menjatuhkan kaum muslimin. Dan Ibnu Zab'ari ini cerdas. Makanya dalam beberapa momen termasuk kejadian ini yang akan kita baca, berani mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat saja, kita bacakan. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat ayatul anbiya. Ibnu Zab'ari berkomentar terhadap perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapat wahyu berupa ayat ke-98. Kalau sekarang, dulu tentu nggak ada tulisan ini wahyu 98, nggak ada. Sekarang sudah menjadi runtutan ayat ke-98 dari surat Al-Anbiya. Ya. Ketika turun wahyu surat Al-Anbiya ayat 98, Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini. Apa bunyinya? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik, wahai kaum Quraisy,
yang kafir, yang tidak beriman. Dan apa saja yang kalian ibadahi, apa saja yang kalian sembah min dunillah, selain Allah, hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakarnya neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian pasti benar-benar akan menjumpainya, menemuinya, masuk ke dalam neraka. Tentu ayat ini ditujukan kepada mereka bukan untuk menjustifikasi persen-persen, tapi ingin mengingatkan bahwa kalau kalian tidak bertaubat dari kesyirikan, dari kekufuran, ya, kemudian kembali kepada Allah, bertauhid, ya, kalau kalian tidak bertaubat dari kesyirikan, kekufuran, na'udzubillah, maka ancamannya akan dijebloskan ke dalam neraka jahannam. Ingat, kandungan ayat ini adalah kalian orang musyrik dan sesembahan kalian apapun itu akan menjadi bahan bakarnya neraka. Maka Ibnu Zab'ari komentar, mendebat. Sebelum mendebat dia mengatakan ahadza lana wa li alihatina am jami'ul umam, karena saat itu ya kufur, kafir, dia mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ayat yang kamu sebutkan tadi, ya, itu ditujukan kepada kami dan sesembahan-sesembahan kami, atau juga berlaku untuk seluruh umat yang menyembah kepada selain Allah? Jadi karena cerdasnya, sebelum mendebat membuat sebuah pertanyaan yang tujuannya nanti jawabannya untuk menjebak. Itu orang cerdas, ya. Tapi cerdas mulai debat, ya, itu bahaya. Nanti kita akan bawakan pelajaran pentingnya, ya. Apakah ayat ini yang engkau utarakan berlaku untuk kami saja dan sesembahan-sesembahan kami, atau seluruh umat siapapun itu yang menyembah selain Allah, maka terancam si penyembah dan yang disembah masuk neraka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, huwa lakum wa li alihatikum wa li jami'il umam. Ayat ini berlaku untuk kalian dan untuk Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, dan untuk seluruh umat. Siapapun yang menyembah selain Allah, maka penyembahnya dan yang disembah terancam dijebloskan ke dalam neraka jahannam. Ya. Faqala Ibnu Zab'ari, maka Ibnu Zab'ari mulai mendebat. Dia mengatakan, khasamtuka wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah. Orang musyrik zaman dulu, kata sebagian asatidzah, masih lebih mending dibandingkan orang musyrik sekarang, dalam tanda kutip. Kok enggak lebih mending? Karena kalau bersumpah masih menggunakan nama Allah. Rabbil Ka'bah, itu Rabbnya Ka'bah ya Allah. Ya, orang sekarang ngoleh sumpah napa? Mbah pocong gitu. Ya. Sumpah suwer sambar geledek. Ya. Walaupun KTP-nya Islam, tapi sumpahnya menggunakan nama selain Allah. Ini sisi konon kata sebagian asatidzah, sisi mendingnya. Mending bukan berarti lebih baik, tapi
yang sekarang lebih parah dibandingkan dulu yang parah gitu, maksudnya gitu ya, bukan mending dulu lebih baik gitu. Dulu parah tapi yang sekarang bisa lebih parah, naudzubillah. Ya. Kata Ibnu Zab'ari, khasamtuka ya wa rabbil Ka'bah, demi Allah aku akan menyanggah ucapan, aku bisa memutarbalikkan apa yang kau katakan, aku akan mendebatmu. Kemudian Ibnu Zab'ari melanjutkan, alaysatin nasara ya'budunal masiha, bukankah orang-orang Nasrani mereka menyembah Al-Masih? Siapa Al-Masih? Isa alaihi salam, seorang nabi. Ya. Inilah kemudian yang dikaitkan dengan ayat walamma duriba ibnu Maryam. Ketika mereka membawakan perumpamaan permisalan berupa Isa bin Maryam. Kata Ibnu Zab'ari, bukankah orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salam? Ya. Wal yahudu ya'buduna al-Uzair, orang-orang Yahudi menyembah sosok bernama Uzair, dan Uzair itu orang saleh zaman Bani Israel dahulu. Wa Banu Malih ya'buduna al-malaikah, dan Bani Malih, ya, ada sebuah kabilah bernama Banu Malih, mereka menyembah malaikat. Ya. Fa in kana haula'i finnar faqad radina an takuna nahnu wa alihatuna ma'ahum. Kalau memang seperti yang kau katakan, siapapun yang menyembah selain Allah, penyembahnya dan yang disembah semua masuk neraka, maka kami ridho. Kami ridho, rela untuk masuk neraka bersama Tuhan-Tuhan kami, bersama Isa, bersama Uzair, bersama malaikat. Cerdas nggak? Cerdas nggak? Gimana jawabnya? Ya. Karena Nabi SAW mengatakan tadi dalam surat bukan Az-Zukhruf-nya Al-Anbiya 98, apapun yang kalian sembah, ma ta'buduna min dunillah innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kalian para pelaku kesyirikan, orang-orang yang kafir yang menyembah selain Allah akan menjadi bahan bakar api neraka, termasuk yang kalian sembah. Ya. Maka Ibnu Zab'ari dengan kecerdasannya, dan terkenal cerdas, ya, boleh ngakali, ya, mengatakan kalau begitu Nabi Isa masuk neraka, Uzair masuk neraka, malaikat nggak apa-apa kami di neraka bareng-bareng mereka. Maksudnya apa? Nggak mungkin kami masuk neraka karena malaikat, Nabi Isa, Uzair nggak mungkin masuk neraka. Mereka ingin mengatakan kami ini di atas kebenaran. Iya. Sedangkan yang kau katakan kami nggak percaya. Ya. Sekarang gimana jawabnya? Karena di hadis ini nggak ada jawabannya. Ya. Terus bagaimana menjawabnya? Di hadis ini hanya memaparkan, udah tinggalkan saja, itu cuman akal-akalan mereka untuk mendebat. Maka di antara jawaban yang sampai kepada kami dari keterangan para ahli ilmu adalah hakikat orang-orang yang menyembah selain Allah, walaupun mereka mengklaim menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah malaikat, tapi hakikatnya mereka menyembah syaitan. Kenapa? Karena Nabi Isa nggak pernah menyuruh siapapun untuk menyembah dirinya. Uzair orang saleh, nggak pernah menyuruh sepeninggalannya agar orang-orang menyembah dirinya. Malaikat, apakah ada dalam Al-Quran, Taurat, Injil, di mana malaikat mengatakan saya ini Tuhan, sembahlah aku? Tidak ada. Al-Quran pun tidak ada menyebutkan demikian. Sehingga Ibnu Zab'ari
Sejatinya kalaupun nanti didebat dengan jawaban seperti ini, mungkin bisa mengakal-akali, ya, membuat-buat jawaban yang lain, ya, mendebat dengan cara yang lainnya, ya. Makanya ketika awalnya, ya, Ibnu Zab'ari menyampaikan ini, apa respon orang-orang musyrik yang ada di sekelilingnya? Idza qaumuka minhu yasiddun. Kaummu itu tertawa, bersorak-sorai. Hore, kalah Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW saat itu memang diperintahkan untuk tidak menjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk tidak menjawab. Kenapa? Karena nggak ada gunanya menjawab sebuah argumen yang tujuannya hanya sekedar cari menang. Ya. Tujuannya cari menang. Berdiskusi dianjurkan dalam agama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia untuk mengikuti Rabbmu, menyembah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara pertama bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Ya, atau kedua mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, atau ketiga jadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah diskusi dengan diskusi yang terbaik. Ya, kadang ada yang menerjemahkan dengan debat mereka. Ya, dengan cara perdebatan yang baik. Anjuran. Tapi ya, kalau yang dihadapi adalah orang yang dari track recordnya dan tipe cara berdebatnya, argumen-argumennya itu ketahuan, kelihatan kalau ini nyari kemenangan, tinggalkan. Diam saja. Tapi kalau dia ingin mencari kebenaran, mencari al-haq, oke, kita jawab. Ya. Maka di sini dikatakan, ya, kita lanjutkan redaksi riwayatnya. Ya. Fafariha biha al-musyrikun wa dhahiku wa dhajjau bid-dhahik murtafi'atan aswatuhum aw aswatahum. Ya. Mereka orang-orang musyrik yang hadir saat itu pun tertawa, bersorak-sorai, ketawa dengan suara yang tinggi, ya, bidzalika, karena berpikir Muhammad kalah hebat dan Ibnu Zab'ari menang, argumennya hebat. Wa nazalat fi hadhihi al-haditsah al-ayah wa lamma duriba ibnu Maryam masalah. Maka terkait kejadian inilah Allah turunkan firman-Nya surat Az-Zukhruf ayat 57, walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Manakala Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam, ya, dijadikan sebuah perumpamaan, maka kaummu bersikap tertawa, bersorak-sorai dengan penuh merendahkanmu. Waqalu, mereka orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, aalihatuna khairun amhu? Apakah Tuhan-Tuhan kami lebih baik dibanding apakah Tuhan kami yang lebih baik ataukah dia Isa? Bikin pertanyaan lagi. Yang tujuannya apa? Cuman ingin nyari kemenangan, perdebatan debat kusir yang enggak mau mencari kebenaran. Kalau tahu kebenaran diamalkan, bukan. Tapi cuman pokoknya saya menang. Orang kalau debat nyari kemenangan, mau dikasih tahu apapun tetap akan muncul sanggahan baru. Maka Allah Ta'ala mengingatkan Rasulnya, ma darabuhu laka illa jadala. Wahai Rasul, ma darabuhu laka illa jadala. Apa yang mereka utarakan, argumen-argumen yang mereka sampaikan, tidak lain tidak bukan cuman ingin debat usir saja, alias, ya, Allah ingin menyuruh secara tidak langsung, gak usah
dilayani, nggak usah dijawab, ya. Nggak usah dilayani. Kemudian Allah tekankan balhum qaumun khasimun. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, memang orang-orang yang secara tabiat mereka suka berdebat. Ya. Makanya mukmin itu nggak pas banget kalau kerjaannya debat atau nonton debat. Ya, untuk apa? Ya. Jadi senang dengan perdebatan itu bukan sifat asal seorang mukmin. Walaupun memang ya ada bahasa lain dalam Al-Qur'an, kanud, ya. Ada juga dikatakan khosimun mubin, ya. Kanud itu kufur terhadap nikmat, ya. Khosimun mubin itu pendebat yang nyata. Namun ketika ayat-ayat ini dimunculkan, memang secara umum manusia punya sifat bawaan lahir seperti itu. Tapi kalau ditekan dengan keimanan, maka insya Allah akan terkikis. Sehingga yang akan menjadi khasimun mubin itu ketika seorang tidak beriman. Maka di antara tanda orang yang beriman, dia akan menjauhi debat yang tidak bermanfaat, debat kusir, yang bukan mencari kebenaran, ingin mengamalkan kebenaran, tapi cuma ingin menunjukkan saya hebat, retorika saya bagus, ilmuwan saya banyak, ya, pengetahuan saya luas. Kalau cuma hanya itu, diam, tinggalkan. Dan ini yang dilaksanakan Rasulullah SAW dalam kejadian tersebut. Ya, walaupun diketawakan, walaupun disorak-sorai oleh orang-orang musyrik Quraisy, oleh orang-orang kafir, diam, tinggalkan. Karena nggak ada gunanya. Bahasanya mbok Arab kosi tangkeme dower, ya, atau sampai berbusa-busa dengan ya, dengan ludahnya pun tetap mereka punya sanggahan-sanggahan karena tidak mencari kebenaran, hanya mencari kemenangan saja, ingin menunjukkan saya unggul, saya hebat, saya lebih pintar, lebih cerdas dan semacamnya, ya. Maka Allah mengatakan balhum qaumun khasimun, mereka itu orang-orang yang memang suka berdebat. Dan itulah orang-orang kafir. Makanya pelajaran yang kemarin baru kita dapat di malam Kamis, ya, di antara penyebab, ya, orang-orang kafir suka mendustakan, kenapa? Yaitu memang tabiat mereka suka berdebat, ya, suka mendustakan karena suka berdebat, gengsi di antaranya, kejahilan juga dan yang lain. Ya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Tidaklah Isa alaihi salam itu kecuali hamba. Allah di sini ingin menekankan bahwa Nabi Isa itu hamba. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Nabi Isa juga bukan Tuhan. Ya. Karena tadi sempat Ibnu Zab'ari mengatakan, bukankah orang-orang Nasrani menyembah Ibnu Maryam, menyembah Isa? Maka Allah katakan, in huwa illa abdun. Isa alaihi salam itu hambanya Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dan momennya sekarang pas di tanggal-tanggal ini. Hati-hati, ya. Ya, kalau karena kepaksa akhirnya baca, beristighfar, ya. Jangan sampai mengucapkannya di hadapan orang-orang yang merayakan hari tersebut
yang konon katanya diklaim hari tersebut adalah hari lahirnya anak Tuhan. Karena itu perkataan yang mungkar. Dan para ulama telah berijma bahwa haram hukumnya mengucapkannya. Ya, dan bisa menyebabkan seorang jatuh dalam kekufuran. Kalaupun tidak kufur, dia berdosa. Kenapa? Karena mengucapkan selamat untuk mereka yang merayakan demikian berarti menyetujui kalau Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya. Padahal Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Kita hafal kecepal, ya, di luar kepala, lam yalid wa lam yulad, tapi ya dening aben taun esih baik kadang-kadang melu-melu. Ya. Kenapa? Mana prinsip kita, keyakinan kita sebagai muslim? Ya. Lam yalid wa lam yulad. Maka Allah di sini tekankan in huwa illa abdun. Nabi Isa itu hamba. An'amna alaihi, yang kami berikan kenikmatan anugerah kepadanya. Wa ja'alnahu mathalan li Bani Israil, kami jadikan sebagai mathal, contoh yang terbaik supaya diikuti. Untuk siapa? Untuk Bani Israil. Ayat ini juga mengandung pelajaran besar bahwa Nabi Isa itu nabi khusus Bani Israel. Sehingga kalau ada orang Nasrani, ya, ngajak-ngajak manusia yang lainnya yang bukan Bani Israel untuk ikut keyakinan mereka, itu enggak pas. Kenapa? Karena Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel. Harusnya mereka yang ikut Nabi Muhammad SAW, karena jelas-jelas Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul membawa risalah, kecuali risalah itu untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk Quraisy. Gak ada satupun ayat mengatakan untuk Quraisy. Ya, bukan hanya untuk Arab, untuk Amerika, untuk Eropa, untuk Asia, bukan, seluruh dunia. Ya. Nabi Isa adalah hamba Allah yang Allah berikan karunia, Allah berikan anugerah. Apa anugerahnya? Ya, Nabi Isa, Masya Allah, proses munculnya di dunia luar biasa. Lahir tanpa bapak. Ya, hanya ibu, kemudian Allah katakan kun jadi. Kana, dan terlahir. Lahirnya pun orang anak sing ngadangi. Maryam alaihissalam melahirkan Nabi Isa sendirian dan hidup dan menjadi nabi dan bisa berbicara ketika bayi, dan ketika dewasanya mukjizatnya luar biasa, menyembuhkan orang yang penyakitnya luar biasa sulit disembuhkan, bahkan dalam sebagian literatur menunjukkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan Nabi Isa, bukan. Itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba nabi utusan Allah kepada Bani Israel. Walau nasya laja'alna minkum malaikah fil ardi yakhlufun. Kemudian Allah untuk menskakmat orang-orang yang suka berdebat. Kalau kami mau, kata Allah, kalau kami berkehendak, kalau kami mau, kami bisa jadikan malaikat-malaikat menggantikan kalian wahai manusia untuk hidup di dunia, bergantian malaikat. Kalau kami mau, kami habisi kalian, kami musnahkan kalian, cukup malaikat yang hidup di dunia dan mereka yang akan menyembahku, kata Allah, yang beribadah kepada Allah dengan taat, dengan patuh. Ya. Namun Allah dengan hikmahnya tetap mempertahankan manusia. Ya. Anggar wong sing suka debat, yus jajal apa hikmahnya gitu ya. Oke, kemana boleh, entong ya. Tinggalkan saja.
Semua karena rahmat Allah kita diberi kesempatan, ya, untuk bisa menikmati dunia. Kasih sayang Allah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, sudah habis kita. Makanya ada sebagian ayat yang memberikan peringatan kepada kita. Seandainya setiap kali dosa, sebelum itu saya sampaikan sebuah hadis qudsi kalau nggak salah. Bukan hadis qudsi, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lau arafa, atau lau ya'lamu al-kafiruna ma 'inda Allahi minar rahmah, ma qanita min jannatihi ahadun. Seandainya orang-orang kafir mereka memahami benar betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada satupun di antara orang kafir yang putus asa kepingin masuk surga. Sebaliknya, lau ya'lamul mu'min, seandainya orang mukmin, ya, lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a ahadun fi jannati. Seandainya orang beriman memahami benar bagaimana hukuman Allah yang dahsyat, yang kalau Allah kehendaki bisa saja Allah menghabisi kita semuanya, niscaya nggak ada seorang pun dari orang-orang beriman yang tamak kepengin masuk surga. Kenapa? Siapa yang bisa menghitung berapa jumlah dosanya sampai sekarang? Nggak ada. Kalau Allah mau, setiap dosa, udah nggak usah berat-berat hukumannya. Satu dosa, satu bisul di kulit. Kira-kira masihkah tersisa 1 cm di tubuh kita untuk ditumbuhi bisul? Ya. Kalau setiap kali kita berdosa kemudian Allah hukum, gak ada yang akan kepingin masuk surga. Kenapa? Udah hancur duluan kita sebelum masuk surga. Sebaliknya kalau orang-orang kafir itu mengetahui rahmat Allah, jangan sampai putus asa, bertaubatlah, masuklah Islam, kembali kepada agama Allah, bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Karena rahmat Allah luas. Ya. Sehingga kembali ke sini, ya. Kalau Allah mau, Allah bisa habisi semua manusia, kemudian digantikan oleh para malaikat yang taat kepada Allah dalam beribadah. Kemudian ayatnya berlanjut, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, dan ini ayat yang berkaitan dengan bahasan kita tentang keimanan kepada hari kiamat. Wa innahu, dan sesungguhnya Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, ya, la'ilmun lis-sa'ah, adalah salah satu tanda terbesar terjadinya atau tegaknya hari kiamat. Kalau sudah Nabi Isa turun alaihi salatu wassalam, maka kiamat sudah tidak akan lama lagi. Ya. Kemudian Allah berfirman, fala tamtarunna biha, jangan sampai kalian ragu dengan hari kiamat. Apalagi naudzubillah kalau sampai sudah menjumpai Nabi Isa, kok ragu? Parah, luar biasa, nggak ketulungan parahnya. Karena turunnya Nabi Isa didahului oleh munculnya Dajjal, ya, yang luar biasa kehebatannya, ya, dengan takdir dari Allah, ya, dengan takdir dari Allah, ya. Nanti kalau ada lagi muncul orang-orang pendebat, kenapa sih dadakan Allah menakdirkan Dajjal muncul gitu kan? Gak usah saja sih, kenapa? Pada tiba tinggal lama. Ya. Allah itu enggak ditanya kenapa kalau berbuat sesuatu. La yus'alu amma yaf'alu bal hum yus'alun.
Allah nggak ditanya kenapa berbuat sesuatu. Yang ditanya itu manusia. Karena manusia itu makhluk, Allah itu khalik, yang menciptakan, yang menguasai. Ya. Yang boleh adalah apa hikmahnya? Apa hikmahnya di balik turunnya Dajjal? Banyak tanda hari kiamat, menguji keimanan, mana orang yang benar-benar beriman, mana tidak, yang sehingga tahu kalau itu Dajjal adalah ketika seorang benar-benar beriman kepada Allah. Ya. Banyak hikmah. Bahkan jauh sebelum munculnya Dajjal, menjadi sebab sarana dakwahnya para nabi dan rasul mengingatkan Dajjal, dan dakwah itu pahala. Ketika disebarkan turun menurun, pahalanya akan terus mengalir. Hikmah yang luar biasa. Ya. Dari Nabi Isa alaihi salam termasuk alamatul kubra akan tegaknya hari kiamat. Maka ketika ada sebagian orang beranggapan, berpikiran, berargumen bahwa Nabi Isa itu tidak akan turun. Kenapa? Karena sudah mati. Ada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim. Falamma tawaffaitani, kalau diterjemahkan letterlek, manakala engkau ya Allah mewafatkanku, kunta anta raqib, engkaulah yang menjadi raqib, pengawas, mengawasi mereka Bani Israel. Ini ayat sering dimunculkan oleh orang-orang yang ingin menyebarkan pemahaman yang keliru bahwa Nabi Isa itu sudah mati. Itu ayatnya. Falamma tawaffaitani. Dan ini juga termasuk mengamini, berarti mengamini orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa sudah mati dibunuh. Di tiang. Saya nggak sebutkan tiang apa. Ya. Ya. Di tiang. Ya. Dan itu sempat dimunculkan oleh seorang yang konon katanya mantan pendakwah dari Nasrani, kemudian masuk Islam. Semoga Allah memberikan kepada beliau hidayah dan kita semua dikuatkan di atas hidayah. Masuk Islam, kemudian dieluk-elukan, dianggap sebagai cendekia Muslim modern Indonesia. Penasaran siapa? Oh, cari tahu sendiri ya. Sempat juga ikut-ikutan membela orang di Jawa Timur yang bisa memperbanyak uang. Ya, nggak tahu. Yang senyum ini udah tahu siapa atau enggak gitu. Karena sebut nama takutnya mbok nanti ghibah gitu. Ya, semoga bertaubat dan semoga meluruskan argumen. Dan banyak orang seperti itu. Nah, terus gimana cara menjawabnya ayat tersebut? Banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak wafat, tidak mati. Apa diantaranya? Allah Ta'ala berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya. Wa ma qataluhu yakinan walakin rafa'allahu ilaih. Mereka orang-orang Bani Israel yang jahat, tidaklah mereka itu membunuh Isa. Apalagi sampai dikatakan menggantungnya di tiang tersebut. Salabu, salib. Ya. Tidak, mereka itu tidak membunuhnya. Mereka mengatakan itu tidak dengan keyakinan. Dalam ayat yang lain, walakin syubbiha lahu, akan tetapi ada orang yang Allah jadikan serupa wajahnya dengan Nabi Isa. Itulah yang dibunuh. Kalau Nabi Isa, barrafa'ahu ilaih. Allah mengangkat, barrafa'ahu ilaih, Allah mengangkatnya kepadanya, maksudnya mengangkat ke langit. Apa yang diangkat? Ruh dan jasad semuanya. Nanti nek ana wong sing khosim ya. Ya pendebat ya. Ya kepriwen mlebu langit ngana. Atmosfer kaya kebakar ya ora dadi. Itu kan menungsa akale ora gudul. Udah kalau ketemu orang kayak gitu pokoknya diem, tinggalkan saja. Ya.
Nah, maka Nabi Isa akan turun dan menjadi tanda besar hari kiamat, dan Nabi Isa belum mati. Dan Nabi Isa ketika turun tidak membawa wahyu, tidak membawa syariat baru. Ya. Bahkan Nabi Isa dalam beberapa riwayat yang sahih mutawatir, Nabi Isa ketika turun ke bumi, ya, sholat bermakmum di belakang Imam Mahdi. Ya. Karena mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, ikutilah aku. Hadza siratum mustaqim, karena inilah jalan yang lurus. Meyakini Nabi Isa itu adalah hamba, ya, itu adalah jalan yang lurus. Maka siapa yang ikut-ikutan mengiyakan Nabi Isa itu anak Tuhan, maka dia terjerumus ke jalan yang tidak lurus, jalan yang bengkok. Na'udzubillahi min dzalik. Sirat mustaqim adalah ketika meyakini Nabi Isa hamba, meyakini Nabi Isa masih hidup di sisi Allah, meyakini Nabi Isa akan menjadi tanda besar hari kiamat, akan muncul kelak pada hari kiamat. Wala yasuddannakumus syaitan, jangan sampai setan menghalang-halangi kalian dari jalan Allah, dari jalan yang lurus. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Terakhir, pelajaran besar dari apa yang kita bahas malam hari ini adalah kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dhammul jadali li ghairi ihqaq haqqin wa ibtal batil. Tercelanya berdebat. Ya. Ketika debat dan diskusi itu bukan untuk mencari kebenaran atau ingin mematahkan kebatilan. Nabi SAW beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ma dhalla qaumun hudiya au qaumun hudiya kanu alaihi illa utul jadal," atau "Ma dhalla qaumun hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah ada seseorang yang mendapatkan hidayah lalu kemudian dia kufur, na'udzubillah, kecuali penyebab terbesarnya, di antara penyebab terbesarnya adalah senang berdebat. Tidaklah orang diberi hidayah keimanan kemudian na'udzubillah menjadi kafir, kecuali di antara sebab terbesarnya adalah suka berdebat. Maka hindari perdebatan yang tidak ada manfaatnya, debat kusir. Ya, kalau ada orang ingin mengerti kebenaran, kita kasih tahu, tapi kalau nampak dari cara menyampaikan argumennya itu adalah untuk mencari kemenangan, maka diam, tinggalkan. Kita sampaikan dalam sebuah forum, entah offline, entah online, hadis Rasul, penyampaian para ulama, kita sampaikan. Kok ada yang mendebat dari model kata-katanya hanya sekedar ingin mencari kemenangan, diamkan. Kita sudah sampaikan, diterima walhamdulillah, tidak diterima urusan masing-masing kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.